Saya ingin jawab pertanyaan dari Ayah yang tadi apa maksud hijau sebagai dasar apa maksudnya sebagai dasar hijau? Hijau sendiri dalam bahasa Arab itu berarti keterangan, bukti, alasan atau argumentasi yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum atau keyakinan. Dalam Islam sendiri terdapat dua macam hujah yang menjadi dasar argumentasi, yaitu ada hujah nakliyah dan hujah akliyah. Hujah nakliyah adalah bukti alasan argumentasi yang diambil dari aturan dan hadis serta praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama atau kesepakatan para ulama. Sedangkan hujah akliyah adalah keterangan, alasan, bukti atau argumentasi yang berdasarkan pada hasil pemikiran manusia secara logis dan sistematis. Hujah juga dapat digunakan sebagai garis ini, yaitu hujah atau al-hujah, yang artinya itu pembela Islam diberikan kepada ulama yang berjasa mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Islam dan argumen yang selalu dikatakan berbeda. Sekian dari saya, apabila dapat dimengerti oleh ahli. Iya, dapat dimengerti. Terima kasih Salsa atas jawabannya. Sama-sama. Saya izin bertanya untuk pertanyaan dari Saudara Nazarudin. Apakah ada keterkaitan sunnah dan hadis? Keterkaitan sunnah dan hadis itu sangat erat ya, soalnya banyak hadis-hadis itu yang istilah contoh sunnah Nabi seperti nggak boleh makan berdiri, nggak boleh pakai sendal sebelah doang. Jadi keterkaitan antara sunnah dan hadis itu erat. Apakah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Alia Lutfiyah. Tadi pertanyaan itu sebutkan ya, berikan contoh dari sunnah buruk atau sunnah syai'ah. Nah, sebenarnya sunnah itu kan ajaran Nabi ya, nggak mungkin ada sunnah yang buruk gitu. Tapi apa sih makna sunnah dalam konteks yang dibagi dua ini? Jadi kan ada sunnah hasanah atau sunnah baik dan sunnah syai'ah atau sunnah buruk. Nah, dalam sunnah syai'ah ini tuh artinya sebenarnya memulai atau membuat-buat berbagai kebatilan dan keburukan. Nah, bukan berarti kata sunnah di situ bukanlah sunnah Rasulullah seperti yang diajarkan. Tetapi dari sunnah itu ada kebiasaan orang pada zaman Nabi itu mereka mengajarkan memulai sendiri, tapi bukan Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu. Mereka seperti mengawali praktik judi, lalu meminum-minum miras seperti itu. Apakah terjawab, Alia? Terjawab, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab mungkin udah cukup ya, udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Kita tutup presentasi dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Aceng dan Pak Hambali serta teman-teman sekalian
yang sudah mendengarkan dan kita bisa belajar bersama di sini. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 sudah memaparkan materi tentang sunnah uh, sebagai basic mental profesional. Sebelum saya memberikan tanggapan dan pandangan umum, ada nggak yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang setelah nih teman-teman mendengarkan pemaparan atau setelah teman-teman berusaha memahami materi ini? Kira-kira sunnah itu atau begini aja yang lebih mudah ya untuk teman-teman resapi atau pikirkan, kita itu sudah melaksanakan sunnah Rasul belum gitu. Sederhananya ya. Jadi saya sih melihat presentasi ini diawali dengan materi yang cukup baik, tapi disimpulkan seperti mengecilkan ini lagi gitu, implementasi atau manifestasi dari sunnahnya tuh sangat sederhana. Aduh sayang ya kalau misalkan gambaran kita seperti itu. Jadi saya ingin men-challenge teman-teman nih, apakah teman-teman tuh sudah melaksanakan sunnah dan apa wujudnya ya, sederhananya seperti itu. Coba silakan. Ini gampang sekali. Bebas apakah terkait dengan materi yang sudah dipelajari atau enggak juga enggak apa-apa. Enggak deh. Ayo teman-teman. Maaf, Pak. Siapa tuh? Saya Nur Aziza Lubis, Pak. Iya, gimana? Sebelumnya ini kan kayak contoh kehidupan sehari-hari kita yang mengamalkan sunnah gitu kan. Insya Allah sih saya emang dari zaman nyantri itu nggak pernah pakai sendal sebelah doang gitu. Kan ada kan di kan ada kan di hadis tentang nggak boleh pakai sendal sebelah. Oke. Itu contoh contoh dari saya, Pak. Iya, iya, iya. Syukran, Aziza. Ada yang lain? Bagus, bagus. Sandal sebelah. Maksudnya sebelah ini, sebelah laginya nggak pakai atau warna yang lain, Aziza? Nggak pakai, Pak. Jadi kan emang dianjurin nggak boleh. Misalkan contoh, ada kan orang yang sendalnya kadang dipentalin sama temennya gitu. Ya Allah, jahat Iya, banget. iya kayak temennya iseng gitu kan, Pak. Nah, Oke, oke. kadang ada orang yang dia udah pakai sebelahnya lagi dia nyamperin, itu nggak boleh tuh, Pak. Jadi kalau mau ya nyeker, nyamperin sendal ke sebelahnya lagi gitu. Oke. Baik, baik ya, terima kasih. Iya, terima kasih, Aziza. Mbak. Ya, Adam, Mas Adam. Ya Pak, nah, izin Pak. Ya, ya. Ini contoh sunnah yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari kan ya Pak? Ya, bukan contoh sih. Kita tuh sudah melaksanakan pertanyaannya tuh ya. Oh, Sunnah belum? Terus apa oh, perwujudannya? hmm, kalau Mm-mm. saya sih, kalau misalkan
lagi makan itu dibiasain pakai tangan ya Pak. Disunahkannya. Nah, itu kalau nggak salah 3 jari deh. 3 jari makannya. Terus kalau minum udah pasti harus duduk. Lalu pada saat ini di kamar mandi itu kan buang air kecil Pak. Nah ini mungkin nggak biasa buat zaman saat ini, tapi kalau saya buang air kecilnya jongkok Pak. Ya Ya, soalnya ya. sunah kan gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin kebanyakannya pada berdiri gitu. Oh, Heeh, iya, iya. iya. Ya mungkin itu beberapa sih Pak yang udah saya terapkan itu. Ya. Ya, terima kasih ya, Mas Adam. Ada yang lain lagi nih. Satu lagi sebagai pembanding nih. Kalau cuma dua pembandingnya 50% 50%. Nah, biar adil. Satu lagi silakan teman-teman. Bagus nih contoh Mas Adam ya. Jadi Mas Adam makan pakai tangan Mas Adam. Iya Pak. Kalau bisa Kalau sih pakai tangan. kalau ada kuahnya. Wah, iya kalau itu di khusus Pak ke sendok. Iya, iya. Ayo teman-teman bebas aja nih teman-teman, gak usah takut-takut. Pak, maaf Kita saya diskusi mau. aja. Ya, Alia, Lutfia. Ya, jadi wujud sunnah yang sudah saya lakukan itu kalau masuk ke masjid atau musola gitu Mm-mm. didahulukan pakai kaki kanan ya Pak. Terus kalau Mm-mm. ke kamar mandi itu masuknya kaki kiri Pak. Iya, Itu aja. bagus. Heeh. Bagus sekali ini juga kebiasaan baik ya. Oke, sudah 3 nih, sebenarnya cukup. Tapi teman-teman kalau mau mengekspresikan jangan malu-malu, takut-takut ya. Santai aja. Semua semua pendapat, argumen itu berharga semua ya. Nggak ada yang jelek ya. Jadi udah nih, nggak ada. Saya tanya deh, Muhammad Yuda nih lagi sibuk. Oh itu, Nazarudin dulu. Nazarudin silakan. Habis ini Muhammad Yuda pikirkan ya, Yuda ya. Ya Pak, perkenalkan nama saya Nazarudin Hasani Pak. Oke. Izin menjawab Pak Hamid. Heeh, Mungkin heeh. kalau penerapannya menurut saya masih sebagian kecil dari kita yang menerapkannya ya Pak. Mungkin Mm-mm. menurut saya alasannya karena kita nggak tahu nih Pak apa ya manfaat-manfaat dari melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi yang lainnya. Karena jika kita melihat manfaatnya tentu orang akan berlomba-lomba untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, Pak. Karena contohnya misalnya puasa sunnah ya, Pak. Itu biasanya puasa sunnah itu berkaitan dengan masalah kesehatan. Jadi jika kita melaksanakannya tentu akan ada manfaat-manfaat yang kita dapat. Contohnya adalah manfaat dari segi kesehatannya. Mungkin kalau misalnya penerapan dari saya untuk yang kesehatan itu mungkin saya belum banyak melaksanakannya, Pak. Tapi kalau untuk sunnah lainnya, mungkin sunnah-sunnah yang seperti sebelum tidur itu kan disunahkan untuk eh, berwudu dahulu ya, Pak. Ataupun disunahkan untuk membaca ayat kursi supaya tidak mendapat gangguan dari jin ataupun setan. Mungkin itu saja. Mm-mm. Jadi apa yang Mas Nazarudin eh, implementasikan? Iya, itu yang tadi, Pak. Mungkin membaca ayat kursi sebelum tidur. Jangan mungkin, itu memang kebiasaan Mas Nazarudin. Sering, tapi kadang lupa, Pak, kalau misalnya mau ketiduran. Ya boleh, ya. Artinya itu membaca surat ayat kursi. Bagus ya, sebelum tidur. Terus saya tanya kepada Mas Yuda nih. Hadir Pak. Ya coba.
implementasi ya Pak? Tanya apakah sudah melaksanakan sunnah? Oh ya. Kalau saya sih duha sih Pak kalau sunnahnya Pak. Masya Allah. Udah itu aja. Jadi, kadang-kadang juga zikir sore Pak biasanya. Sebelum antara jam 3 sore sampai maghrib, sebelum maghrib itu. Zikir sore. Zikir sorenya apa kalau boleh tahu? Tuhan. Paling ya ini aja Pak. Astagfirullahaladzim aja Pak. Iya deh, luar biasa itu juga. Astagfirullahaladzim aja. Banyak biasanya. Ya zikir-zikir yang biasa dipakai buat habis sholat aja Pak. Biasanya saya pakai. Apa itu? Yang la ilaha illallah, Terus? Allah. Di situ ya astagfirullahaladzim. Enggak urut amat. Sama Allahu Akbar biasanya. Coba yang yang urut coba. Biasanya urut. Ternyata enggak urut juga enggak apa-apa, tapi umumnya urut. Urutannya gimana, Yuda? Subhanallah dulu. Iya, benar. Terus alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Di situ ada la ilaha illallah, Pak. Ya. Ya, luar biasa. Ini Mas sudah punya kebiasaan baik. Ini bisa dipraktekkan sebenarnya setelah sholat ya. Tapi enggak apa-apa. Minimal sehari sekali boleh ya. Untuk menenangkan jiwa, hati. Ika Nurjana bagaimana? Bagus ya ini Yuda. Ika Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin menjawab Pak. Sunnah yang sudah saya lakuin biasanya saya selalu wudhu ketika saya mau tidur, terus kayak misalkan saya mau ngelakuin kegiatan nih. Iya. Misalkan saya mau ngelakuin kegiatan, terus kayak mungkin kan kadang batal gitu ya Pak. Saya berusaha buat wudhu lagi gitu. Jadi setiap yang saya lakuin terus batal, saya wudhu lagi. Oh gitu. Begitu. Terus kadang saya juga kalau nggak ada kelas yang pagi banget, saya bisa duha dulu gitu. Masya Allah. Gitu aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya deh, bagus ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman ungkapkan semuanya itu merupakan sunnah-sunnah yang sifatnya ibadah ya, yang sifatnya ibadah semua. Yang sifatnya apa ya? Ada tuntunan, ada dasarnya semua. Tapi teman-teman, itu semua tuh sifatnya mikro ya teman-teman ya. Yang lebih makro lagi itu kan teman-teman sudah menjelaskan tadi tuh sifat-sifat Rasul. Sidik, sidik, tablik, amanah, fatonah ya. Itu karakter kita melaksanakan karakter itulah yang berat sebetulnya dibandingkan dengan melaksanakan tadi tuh zikir, kita istiqomah. Itu apa? Kita zikir, kita duha dalam rangka apa? Supaya kita bisa istiqomah, bisa tegak gitu ya, bisa istiqomah senantiasa bisa melaksanakan apapun gitu ya, bisa melaksanakan tugas-tugas apapun dengan jujur, tablik, amanah, fatonah. Itu yang berat teman-teman. Umat muslim sekarang itu tuh ya.
umat muslim sekarang itu di situ. Jadi tolong jangan sampai berhenti di tataran mikro tadi. Jadi berimbas ke mana? Ke sosial gitu ya. Misalkan duha. Duha itu hanya kita kepada Allah saja. Hanya kepada kita saja ininya manfaatnya. Nah, maksudnya kita punya maksudnya punya amalan sunnah ya yang dipermanenkan, yang di apa namanya ya, biasanya tuh istilah agama tuh yang didawamkan ya biasanya ya, bahasa-bahasa biasanya dalam pengajian yang didawamkan ya, kita mendawamkan sunnah Rasul tertentu, kita jangan sampai berhenti pada tataran itu ya, yang sifatnya tuh manfaatnya tuh untuk diri kita sendiri gitu, pahalanya untuk diri kita sendiri. Enggak gitu. Kita melaksanakan itu, mendawamkan sunnah-sunnah Rasul, seperti puasa Senin Kamis, mendawamkan zikir, sholat duha, itu supaya hati kita teguh memegang ya, memegang iman, Islam. Nah, yang namanya manusia kan ombang-ambing hatinya ya. Hatinya kadang bagus, kadang jelek ya, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Nah, kita itu minta supaya istiqomahkan gitu, tetap hati kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sudah begini, sudah bisa menjaga iman dan takwa kita insya Allah bisa jujur. Jujur itu jangan juga diartikan sesempit, misalkan apa sih, dikasih apa, hanya lingkupnya tuh antar teman gitu, berkata jujur, bohong, jujur, enggak gitu teman-teman. Jadi kalau kita berkata dan kita berbuat itu seirama gitu ya. Kita berkata bagus, kita berkata-kata yang baik, perilaku kita juga sama ya gitu ya. Perilaku kita juga sama. Jadi bukan sekedar wah kamu mah bohong. Jadi tatarannya kecil enggak. Jadi tatarannya itu kalau kita bergabung ke dunia internasional, bergabung dengan sosial masyarakat, baru berasa itu jujur itu kadang tuh satu tuntutan, satu tantangan sangat-sangat yang sangat-sangat diperhitungkan kejujuran itu. Kalau kita sudah bergabung dengan komunitas-komunitas yang tanggung jawabnya itu tinggi, ya. Kayak semacam misalkan di kalau sudah cakupannya internasional di PBB misalkan, itu kan jujur sulit sekali gitu kan teman-teman. Jujur bahwa misalkan mengakui kalau Israel itu negara yang betul-betul melampaui batas dan melanggar HAM, itu kan sulit sekali jujurnya kan teman-temannya. Nah, itu levelnya tuh level sampai segitunya, itu sudah level-level sifatnya tuh hak asasi manusia gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kan Palestina sekarang lagi kemelut lagi teman-teman. Naudzubillah ya, kita sama-sama berdoa moga-moga saudara-saudara kita di sana tuh senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu jadi pertama jujur. Setelah jujur itu tabligh. Tabligh itu gaya komunikasi. Tabligh itu balaghah ya, menyampaikan. Jadi gaya komunikasi. Kadang orang yang punya komunikasi baik, punya jiwa orasi yang baik gitu ya. Tapi
di kehidupan sehari-harinya tuh kok nggak begitu gitu. Nah itu juga satu celah orang tuh akan menilai kita, itu mah omongnya aja bagus gitu. Nah Nabi itu jujur, kemudian ulung dalam berorasi ya. Tabligh itu bisa menyampaikan dengan sempurna ya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ditambah-tambahi, nggak ada dikurang-kurangi, punya jiwa orasi yang baik. Bukan orasi itu bukan hanya memperindah kata-kata, bukan hanya mengapa sih ya persuasif gitu, kata-kata yang persuasif, tapi juga poin utamanya adalah bagaimana memahamkan, bagaimana menyampaikan risalah, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, dalam hal ini kalau misalkan kita ya kalau dikasih satu informasi, sampaikan secara lugas, jangan ditambah-tambahi ada unsur politiknya, ada unsur tendensinya gitu-gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau di organisasi misalkan kita suka sama si A, tidak suka sama B. Ada pesan dari atasan. Kadang kita kan kalau menyampaikan ke si A-nya yang baik-baik aja ini. Kalau yang ke B-nya baru ada. Nah itu salah satu rintangan ya dalam tabligh itu. Amanah dan tabligh ini mirip-mirip ya. Amanah. Jadi harus tersampaikan secara penuh ya tadi itu apapun keadaan kita ya apakah suka atau tidak suka. Amanah itu dari kata seakar dengan kata iman. Amanah dari kata aminah ya, seakar dengan kata iman artinya percaya. Nah, amanah itu kepercayaan ya. Kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan apa ya? Kita sebagai sebagai individu manusia itu pasti deh diberi amanah oleh masyarakat ya, pasti itu. Apakah sebagai ya sekarang teman-teman kan amanahnya sebagai mahasiswa nih, ya. Tunaikan itu teman-teman itu juga bagian dari sunnah Rasul gitu kan, melaksanakan amanah ini yang berat tuh sebetulnya. Sebagai mahasiswa itu apa gitu peran dan tugasnya sebagai mahasiswa itu gitu. Kadang-kala ya saya kan juga sama teman-teman dulu pernah mahasiswa dan satu aktif di organisasi di BEM, BEM jurusan, BEM fakultas, BEM universitas, aktif juga di FSI, di BEM di LDK. Nah, kadang tuh waktu itu tugas saya tuh sebetulnya harusnya sih ya itu giat belajar aja gitu, giat belajar aja. Tapi kadang giat belajar saya itu kan saya ya karena jurusan saya adalah jurusan pendidikan bahasa Arab, maka yang saya baca adalah seputar pendidikan, seputar bahasa Arab kan gitu. Tapi di tengah jalan tuh ada aja aktor-aktor intelektual yang menggiring mahasiswa yang sebetulnya nggak tahu menahu tentang perpolitikan waktu itu diajak-ajak untuk berpolitik gitu, diajak-ajak untuk demo. Saya tuh sekarang berpikir, ya Allah dulu saya tuh bodoh banget. Gampang banget digiring gitu. Padahal saya nggak tahu menahu perpolitikan waktu itu, nggak tahu dijejali oleh dijejali informasi. Pokoknya kamu harus ikut, harus percaya. Ya Allah, pokoknya ingat ya tugas mahasiswa kita diamanahkan sebagai mahasiswa. Fungsinya tuh apa mahasiswa? Tugasnya apa? Itu tugasnya tidak kecuali adalah belajar teman-teman sehingga ketika
dalam proses belajar ini, teman-teman akan mendapatkan satu inovasi, satu pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, teman-temannya. Itu ya, teman-teman ya. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa lupa amanah kita tuh apa. Bukan untuk mengejar nilai, kemudian untuk melamar kerja, selesai teman-teman ya. Stop. Kita berpikir seperti itu ya teman-teman. Kalau berpikir seperti itu kita nggak kreatif, nggak menumbuhkan kekreativitasan ya, sehingga tidak bisa memberi sumbangsi kepada negara. Memberikan sumbangsi kepada negara itu memang berat teman-teman. Tidak ada cara lain kecuali punya kesungguhan dalam belajar. Dan nanti dari kesungguhan belajar itu Allah akan memberikan pintu-pintu ya banyak. Ini arahnya ke sini. Ikke Nurjanah diberikan kemampuan apa gitu. Nazarudin diberikan kemampuan apa. Itu dari kesungguhan belajar ya. Di prodi digital ya, pemasaran digital. Nanti dari kesungguhan itu kan di pemasaran digital banyak banget macamnya. Salah satu dari pemasaran digital itu Allah akan bukakan pintu-pintunya. Kalau nggak ada kesungguhan sama sekali, mustahil ya diberikan oleh Allah itu satu anugerah berupa kemampuan ya, kemahiran-kemahiran tertentu ya di bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu fatonah ya, fatonah itu cerdas ya. Ya, kita dengan mengikuti belajar ya, berkuliah ya, itu sudah melaksanakan sunnah Rasul ya sesungguhnya. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi sunnah Rasul itu jangan dimaknai sesempit itu teman-teman ya. Saya setuju dengan gambaran sunnah Rasul yang sudah teman-teman laksanakan, itu setuju. Saya apresiasi. Tapi ingat, itu tuh baru individualistik ya. Baru hanya teman-teman saja yang dapat pahala, yang dapat kebaikan. Nah, influence ya, pengaruh dari itu adalah pembangunan umat teman-teman ya. Ingat ya, makanya umat Muslim, umat Islam harusnya tuh umat teladan ya. Tadi tuh ada ayatnya dibacakan oleh kelompok kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu. Faktanya kita umat terbelakang nih sekarang nih ya. Dari sisi mana-mana juga. Dari sisi pendidikan kita tuh dipisah tuh peringkat 72 dari 73 anggota. Aduh, kan gitu. Dari sisi malas nomor pertama gitu. Aduh, ya, kalau kita punya fondasi iman dan Islam yang kuat, itu nggak mungkin terjadi seperti ini. Dan mungkin juga pemahaman iman Islamnya tuh terlalu dangkal, terlalu mikro tadi tuh ya teman-teman ya. Nggak disadari bahwa belajar itu juga kita sedang melaksanakan sunnah Rasul, teman-teman. Apakah belajar bisnis, akuntansi, pemasaran digital, ini bukan perintah agama? Teman-teman, saya tanya nih. Teman-teman sedang di prodinya teman-teman nih, teman-teman melaksanakan perintah agama enggak sebenarnya? Ya iya, melaksanakan perintah agama. Coba tapi teman-teman ingat, ini nih bagian dari perintah Al-Quran gitu. Oleh karena itu, teman-teman belajar itu kesungguhannya tuh lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan Islam harusnya ya, karena teman-teman sedang melaksanakan perintah Al-Quran. Jadi nggak melulu, jadi nggak apa ya,
nggak mengkerdilkan pemahaman kita tentang Al-Quran, yang Al-Quran itu hanya ilmu-ilmu tentang fikih, tentang hadis, tentang sirah. Enggak ya teman-teman ya. Karena abad pertengahan itu enggak ada tuh umat Islam, imam-imam ya terdahulu yang eh, hanya ilmu matematika aja, kemudian ilmu agamanya enggak punya dasar gitu. Kayak Al-Kindi, terus Al Al-Jabar, Abu Haitham, itu imam-imam yang memang punya basic Quran dan hadisnya kuat, kemudian tergerak dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, perintah agama, untuk menguasai ilmu astronomi, untuk menguasai ilmu kedokteran. Bagaimana coba kalau misalkan kita pengen sholat, ya pengen sholat, atau pengen puasa, sementara nggak ada yang paham ilmu astronomi, menentukan tanggalnya pusing kita, menentukan tanggal barunya itu. Karena apa? Karena misalkan doktrin agamanya mempelajari ilmu astronomi itu nggak wajib. Yang wajib hanya mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, fikih aja. Lah ya nggak bisa begitu. Termasuk juga pemasaran digital, abad modern ya. Itu umat Islam wajib ya mempelajari itu. Nah menurut Syed siapa? Dari Malaysia. Naqib Al-Attas itu disebutnya wajib kifayah ya, ada wajib ain dan wajib kifayah. Kita belajar ilmu PAI seperti ini, seperti wudhu, zakat, haji, itu wajib ain teman-teman. Teman-teman harus tahu itu semuanya. Nah, sementara ilmu-ilmu umum seperti akuntansi itu wajib kifayah. Saya nih ya nggak wajib, maksudnya karena maksudnya nggak wajib ain ya, karena saya sudah terjun di dunia pendidikan bahasa Arab gitu ya. Jadi seperti itu. Yang teman-teman di akuntansi ya mungkin nggak wajib, tapi mungkin sunnah mempelajari pemasaran digital gitu. Yang pemasaran digitalnya mungkin sunnah karena di dalam pemasaran digital mungkin perlu ilmu akuntansi ya gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau mempelajari semacam wudhu yang benar, memahami najis, saya tuh kadang pusing kalau sholat di masjid tuh orang-orang Pak, sandalnya apa sih nyeker, langsung aja ke tempat wudhu. Aduh, kata saya itu najisnya bisa kemana-mana. Itu najis hukmiyah teman-teman, najis yang nggak kelihatan ya. Hati-hati teman-teman. Kadang ibu-ibu yang sosialita sandalnya itu bisa-bisanya naik-naik ke, padahal udah ada tulisan batas suci, bisa naik gitu di anak tangganya tuh. Itu tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Khawatirnya ada najis di bekas alasnya, alas sandalnya itu ya. Bisa aja nginjak kucing ya. Tahu-tahu naik ke masjid. Khawatirnya kan begitu ya. Oke, baik teman-teman. Ini dari saya saja sebagai pandangan umum terkait materi ini ya. Tapi dari sisi makalah semuanya standar ya. Cara menyampaikannya semuanya standar semua ini. Diambil plek ya dari buku ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Vivel nih, luar biasa Vivel. Saya masih belum paham mengenai sunnah Rasul, di mana kita tidak diperbolehkan menggunakan sandal itu sebelah. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Saya belum nyampe itu kayak. Ya, itu bagian dari sunnah Rasul yang apa ya, terkait adab aja, etika ya. Masa pakai sandal sebelah kan gitu. Sama juga sunnah Rasul
makan atau minum, itu kan baiknya ya duduk. Itu adab aja, ya terkait dengan adab. Tapi itu teman-teman nggak usah menseriusi atau memperdebatkan hal-hal yang mikro, teman-teman ya. Yang makro itu tadi tuh, kita jujur dalam menulis, jujur mencari dalam berdiskusi, memegang amanah sebagai mahasiswa. Amanah sebagai mahasiswa itu berat loh teman-teman, karena di dalamnya sebagai mahasiswa itu ada aturan-aturan tertentu gitu. Ada aturan-aturan main lagi di dalamnya, aturan belajar, aturan menulis, banyak aturan-aturan di dalamnya sebagai mahasiswa itu. Contoh contoh sederhananya itu teman-teman bisa nggak itu mengatur waktu mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain gitu. Ini kan 2 SKS. Itu bisa nggak membaginya secara harmoni gitu sehingga semua mata kuliah menjadi sukses. Kita kan harus pinter tuh mengatur itu gitu. Itu juga bagian dari sunnah Rasul teman-teman gitu. Ya, ini amanah ya, di amanahnya itu. Jadi prinsipnya sih eh, apa-apa yang kita lakukan dan kita mencoba menjadi eh, Muslim yang terbaik ya. Terus kita satu sisi kita juga mengaji, itu akan mengkaji mengkaji maksudnya mengkaji eh, Islam, memahami sifat dan karakter Nabi, itu akan seirama teman-teman, akan sama ya. Ya, seperti itu ya. Akhi Fifel ya. Prinsipnya sih itu terkait dengan etika ya. Saya juga sebetulnya terus terang baru tahu tuh pakai sandal sebelah di hadis Nabi. Yaitu terkait etika ya. Mungkin nanti saya akan follow up di hadis nomor berapa ya. Biasanya ada di Bukhari dan Muslim ya, Ukti ya. Ukti Nurul tadi ya. Ada juga yang pakai sandal sebelah tapi punya sifat yang jujur, sifat yang amanah. Ya kita jangan jangan langsung merendahkan ya gara-gara pakai sandal sebelah aja dianggap nggak begitu sunnah Rasul. Ada lagi sunnah Rasul yang lebih makro gitu teman-teman ya. Bukan di situ saja ya. Bukan di situ. Kita jangan cepat merendahkan orang karena nggak mengikuti sunnah Rasul yang sifatnya mikro-mikro seperti itu ya. Karena itu bisa dikerjakan secara berulang gitu. Tapi sunnah Rasul yang sifatnya itu melekat ke tabiat kita ya sebagai muslim yang baik ya, yang menjaga amanah, yang fatonah, yang sidik, yang tablik ini yang dilupakan oleh kaum muslimin saat ini ya. Kita debatnya di tataran yang mikro-mikro itu aja gitu kan. Ya yang mikro-mikro bisa diulang ya. Misalkan kemarin lupa pakai sandalnya sebelah, ya jangan diulang lah, itu kan hal yang sangat mudah ya. Ya, baik teman-teman ya. Mungkin pakai sandal sebelah karena apa? Karena lupa atau karena refleks, karena ya nggak tahu ya nanti dikasih tahu. Kita selalu berhusnuzon ya umat Islam itu dengan saudaranya kita, dengan saudara kita sendiri ya. Baik, kita cukupkan ya teman-teman ya. Sudah jam 9.25 ini. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan di sini dan teman-teman jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS ya. Baik, Prof. Aceng mohon izin Prof. Kita tutup sampai di sini.
Kita akhiri teman-teman sekalian, mudah-mudahan diskusi pada kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya mohon izin Terima kasih, ya. Bapak. Terima kasih, Pak.